Hi guys, long time no see. Welcome to my channel. Hari ini kita akan berbagi bagaimana cara pembuatan wadah vertikultur dan wadah pot untuk tanaman yang telah kita pilih sebagai hiasan tanaman pekarangan, yaitu tanaman sayuran. Apakah itu tanaman sayuran daun ataukah tanaman sayuran buah seperti kangkung, cabai, bayam, mungkin tomat atau kemani atau mentimun. Up to you. Itu semua terserah kepada kalian. Tanaman apa yang sekiranya akan bermanfaat besar bagi kalian dan keluarga kalian. Yang pertama, kita akan memberikan cara pembuatan media vertikultur. Media vertikultur dapat dibuat dari bambu ataupun paralon. Nah, caranya berbeda nggak sih pembuatannya? Pembuatannya sejauh ini nggak terlalu banyak bedanya. Bedanya hanya di paralon itu dia tidak ada sekat, jadi sampai bawah itu plong. Tapi kalau di bambu itu per bambunya itu ada sekat-sekatnya. Jadi kita harus buang dulu sekatnya, kecuali sekat bagian bawah. Ukuran yang kita gunakan untuk bambu dan paralon ini lebih kurang 120 cm atau 1,2 meter. Kenapa nggak lebih dan kenapa nggak kurang, itu kembali lagi kepada efektivitas di lapangan. Kenapa saya bilang efektivitas di lapangan? Karena jika lebih dari 100, kemungkinan kalian akan sulit dalam melakukan penyiraman nantinya. Tapi nanti jika kurang dari 100, kayaknya nggak efektif ya. Masa kita nanam tanaman vertikultur dengan lahan sempit, tapi kita malah memperkecil lahan dengan membuat vertikultur yang pendek. Jadi hasilnya tentu akan kita dapatkan sedikit sekali, sehingga itu tidak efektif dari segi hasil. Nah, 120 ini apakah semuanya akan kita bikin lubang tanam? Nah, tidak. Tentu kita akan sisihkan 20 cm sebagai fondasi di dalam tanah. Nah, nanti paralon dan bambu sepanjang 120 cm, 100-nya kita akan buat lubang tanam dan 20 cm-nya kita akan tanam di dalam tanah. Nah, pembuatan lubang tanam di paralon itu kita buat selang-seling. Jadi dia tidak akan menumpuk satu sama lain, sehingga perakarannya juga tidak menumpuk. Jadi tanaman dapat tumbuh dengan baik. Dia tidak berebut unsur hara. Nah, diameter lubang tanam itu lebih kurang 1,5 sampai 2 cm. Itu tergantung sama jenis tanaman apa yang akan kalian tanam, dan tergantung juga luas diameter dari paralon atau bambunya. Kalau paralon atau bambunya kecil cukup 1,5 saja. Tapi kalau paralon dan bambunya besar, bisa kalian bikin 2 cm. Dan itu kembali lagi tergantung kepada jenis tanaman apa yang akan kalian tanam. Nah, setelah kalian membuat lubang pada paralon dan bambu itu secara selang-seling, kalian dapat menancapkannya ke dalam tanah. Untuk paralon, kalian jangan lupa menggunakan tutup paralon yang ada, dapat kalian beli di toko-toko. Sekaligus membeli paralonnya. Tapi untuk bambu itu sekat terakhirnya jangan dilobangi terlalu banyak, cukup dilobang sedikit-sedikit saja dengan paku, itu untuk mengantisipasi kelebihan penyiraman. Oke. Dan selanjutnya kita dapat menggunakan wadah pot. Wadah pot ini tidak terpaku kepada pot plastik ataupun pot batu yang dibikin sedemikian rupa cantik, tapi kalian juga bisa menggunakan
wadah-wadah bekas yang ada di rumah seperti ember, panci mungkin, atau botol mineral bekas atau botol galon bekas yang udah pecah, yang udah nggak kepake. Banyak lagi wadah-wadah yang sebenarnya bisa kalian gunakan dan kalian desain sedemikian rupa. Tetapi jangan lupa untuk mengelobangi ekor dari ember ataupun barang-barang bekas kalian tersebut supaya untuk mengantisipasi kelebihan air pada saat penyiraman, sehingga airnya tidak mengendap saja di dalam tanah dan dapat membuat perakaran tanaman tersebut menjadi busuk. Nah, mungkin sekian berbagi tips bagaimana cara pembuatan media vertikultur atau wadah pot. Oh iya, penggunaan wadah pot itu tergantung juga kepada jenis tanaman apa yang akan kalian tanam. Jika kalian ingin menanam tanaman sayuran, itu gunakanlah wadah pot yang bisa menampung lebih kurang 1 kg pupuk atau media tanam. Dan kalau kalian ingin menanam tanaman sayuran buah, itu gunakanlah pot atau wadah yang sekiranya mampu menampung 3 sampai 20 kg pupuk atau media tanam, tergantung jenis tanaman apa yang akan kalian gunakan. Semakin besar tajuk tanamannya, maka semakin besar pula lah wadah pot atau barang-barang bekas yang harus kalian gunakan sebagai wadah pertanaman tanaman kalian. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Selamat berkreativitas, selamat menanam tanaman sayuran di pekarangan.